Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ah bisanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan membuat video bantahan. Video yang mungkin meluruskan pemahaman syubhat si Dai Ar-Razi Hashim ini. Di mana dia kembali membuat sebuah penjelasan yang aneh bin ajaib. Yang belum pernah kita dapatkan di kitab-kitab manapun itu. Baik dalam kitab akidah, fiqih, sejarah dan sebagainya yang dicantumkan pada kitab tersebut. Orang-orang soleh sebelum kita kemudian mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu adalah kuburiyun, dan ini adalah merupakan sebuah ucapan yang keluar daripada otak-otak filsafat, otak-otak yang tidak memahami dalil sebagaimana mestinya. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala membantah syubhat, menjelaskan, meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan pemahaman orang-orang soleh sebelum kita, adalah merupakan sebuah kewajiban. Bahkan itu adalah merupakan sebuah jihad yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau kemudian mengatakan, "Faradu ala ahli bid'ah mujahidun." Orang-orang yang senantiasa membantah. Jadi orang-orang yang memang membantah kesesatan atau perbuatan-perbuatan ahli bid'ah adalah merupakan seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Yahya Ibnu Yahya mengatakan, "Adz-dzi'bu 'anis sunnah afdalu minal jihad." Adz-dzi'bu atau ad-difa', membela sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dari kerancuan, dari pemahaman yang salah, dari pemahaman yang keliru yang dipahami oleh sebagian manusia dalam menyesatkan manusia yang lainnya tentunya, adalah afdalu minal jihad. Dia adalah merupakan amalan yang lebih baik daripada jihad. Jadi membela sunnah adalah merupakan di antara amalan yang paling besar, yang paling afdal daripada jihad itu sendiri. Maka ini adalah merupakan ijtihad ulama-ulama kita, bagaimana mereka sangat memperhatikan, sangat menjaga agama ini dari penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang di dalam dirinya ada syubhat, di dalam dirinya tidak utuh memahami Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebelum kita jauh membahas apa yang dikatakan atau apa yang dijelaskan oleh si Dai Ar-Razi Hashim ini, hadahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ila siratillah al-mustaqim, kepada jalan Allah yang lurus. Inilah yang kita minta setiap harinya di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena di sana tentunya banyak jalan-jalan yang penuh dengan kesesatan, jalan yang penuh dengan rintangan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara akidah, ibadah, muamalah dan begitu seterusnya, amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sebelumnya kita akan melihat video penjelasan Ar-Razi Hashim berkaitan dengan ziaratul kubur. Nabi itu kuburiyun. Jadi Sayyidul Kuburiyun siapa? Nabi Muhammad. Buktinya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan itu hadisnya riwayat Sayyidatuna Aisyah. Setiap kali bangun tidur malam, Sayyidatuna Aisyah itu cari Nabi, kok nggak ada, bolak-balik nggak ada. Namanya masih gadis, masih muda, beliau masih gesit. Dicarilah Rasulullah ke rumah istri-istri Nabi yang lain, nggak ada. Balik jalan ke Baqi, ketemu di kubur. Nabi lagi jadi kuburiyun. Maka beruntunglah antum ayuhal kuburiyun. Itulah sunnah Nabi yang hari ini disyirik-syirikkan orang, yang dizindik-zindikkan orang-orang jahil. Auzubillah min dzalik, ya. Sunnah yang tertimbun yang mereka mau bunuh. Baik, di dalam videonya Ar-Razi Hashim, dia kemudian menjelaskan bahwasanya yang pertama, Nabi SAW itu adalah seorang kuburiyun. Bahkan beliau adalah Sayyid Kuburiyin. Sayyid Kuburiyin. Dia adalah pemimpin penghulu orang-orang yang melakukan hal-hal, saya tidak tahu kenapa si Ar-Razi Hashim ini menyebut Nabi SAW dengan Kuburiyin atau Sayyid Kuburiyin. Maka kalau kita mengatakan Nabi SAW Kuburiyun, yang pertama adalah kita minta dalilnya. Siapa di antara para sahabat ridwanullahi jami'an yang mengatakan Nabi SAW adalah seorang kuburiyun? Tidak ada tentunya. Kita tidak ada mendapatkan, maka kita tidak akan mendapatkan di kitab manapun itu diriwayatkan dan dinukilkan dari seorang sahabat, ada seorang sahabat, apakah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka kemudian mengatakan Nabi SAW adalah kuburiyun. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan Nabi SAW kuburiyun, maka perhatikan jamaah rahmatullah, dua kata ini, al-kubur, dan kemudian ditambahkan di depannya huruf ya unisbah. Dalam bahasa Arab ini disebutkan bahwasanya pemilikan atau ahli, menunjukkan dia adalah seorang ahli atau pemilikan. Misalnya kita mengatakan
kitabi, bukuku, qalami, pulpenku, maka itu adalah pemilikan. Atau ya nisbah di sini menunjukkan dia adalah seorang ahlinya. Ya, memang dia sering melakukan hal tersebut atau ada amalan-amalan tertentu yang khusus yang dilakukan orang tersebut sehingga kita menasabkan amalan tersebut kepadanya. Seperti kita mengatakan salafi, saya seorang salafi, maka kita ingin menyampaikan kepada manusia dengan nama salafi ini bahwasanya saya adalah seorang pengikut salaf, yaitu orang-orang terdahulu. Akidahnya, amalannya, muamalahnya dan seterusnya dalam perkara-perkara ibadah, maka kita mengikuti orang-orang salaf sebelum kita terdahulu. Itu disebut dengan salafi. Jadi ada amalan khusus yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang lainnya. Khusus orang-orang salaf terdahulu, mereka melakukannya, maka kita ikuti mereka. Mengikuti jalan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti langkah-langkah mereka dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan salafi. Artinya pengikut, ahlinya. Orang-orang yang mengikuti orang-orang saleh sebelum kita terdahulu dalam perkara-perkara yang baik tentunya. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam adalah kuburiyun, maka amalan apa yang khusus yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sehingga kita mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam kuburiyun? Apakah Nabi alaihi salatu wasallam itu mengikut seseorang, melakukan amalan yang dilakukan oleh orang lain yang kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengikutinya? Maka tentunya ini adalah merupakan pemahaman yang sesat, penjelasan yang sangat jauh dan kebenaran, yang sangat keliru, yang sangat fatal kesalahannya, sehingga kita mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam adalah kuburiyun. Amalannya siapa yang dilakukan oleh Nabi SAW sehingga Nabi SAW mengikuti amalan orang tersebut. Apakah ada orang yang lebih berilmu dari Nabi SAW di zaman Nabi SAW? Apakah ada orang yang paling bertakwa di atas Nabi SAW di zaman Nabi SAW? Tentu tidak, zaman rahmatullah. Maka sekali lagi ini adalah merupakan penjelasan yang sangat keliru, yang sangat blunder, yang sangat salah dan menyesatkan, sesat dan menyesatkan apa yang disampaikan oleh si Da'i Ar-Razi Hashim ini. Maka dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW adalah Sayyid Kuburiyun. Sayyid Kuburiyin adalah penghulu, pemimpin amalan-amalan kubur. Maka amalan-amalan kubur apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Apakah amalan yang sebagaimana kita dapatkan di zaman kita sekarang ini? Ngumpul-ngumpul di kuburan, makan-makan di kuburan, kemudian membaca yasinan, membaca tahlilan, kemudian berdoa di kuburan tersebut, kemudian meminta di kuburan tersebut. Apakah amalan ini yang ingin dilegalkan oleh si Da'i Ar-Razi Hashim ini? Yang kemudian dengan otak filsafatnya ini, otak rancunya ini, mengambil dalil dari Sahih Bukhari katanya, kemudian apa yang disampaikan dalil tersebut dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang sebagaimana yang kita saksikan tadi. Kemudian dengan dalil ini, kemudian dia mencaplok bahwasanya amalan kuburiyin itu boleh dilakukan. Berdasarkan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW yang mengunjungi kuburan tersebut. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, kita akan luruskan pendalilan ini. Maka tidak ada amalan yang khusus, tidak ada amalan yang tertentu yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika menziarahi kubur kecuali beberapa tujuan. Ya, Nabi SAW tidak mengunjungi kubur, bahkan beliau SAW menganjurkan sahabatnya, menganjurkan umatnya dalam banyak hadis, beberapa hadis yang beliau sebutkan sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi dan mengunjungi kubur, di antaranya adalah untuk mengingat kematian. Jadi di antara tujuan mengunjungi kubur adalah mengingat kematian. Ya, bukan melakukan amalan-amalan tertentu, melakukan amalan-amalan yang khusus sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para dai-dai, ya, orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dalam agama ini, naudzubillahi min dzalik, yang kemudian dengan tujuan untuk agar dia, orang itu bisa menjadikan kubur itu seperti sebuah tempat yang kemudian di situ kita melakukan ritual-ritual tertentu seperti yasinan, tahlilan, makan-makan, berdoa, meramaikan kubur, meninggalkan masjid. Naudzubillahi min dzalik. Maka Nabi SAW di antara hadis yang beliau sebutkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dahulu saya melarang kalian untuk menziarahi kubur. Dahulu Nabi SAW tak kala akidah para sahabat belum utuh, belum sempurna dakwah akidah ini, maka Nabi SAW melarang sahabatnya untuk menziarahi kubur. Karena kita tahu bahwasanya amalan-amalan jahiliyah di kubur itu adalah berdoa. Banyak orang yang datang di kuburan dengan tujuan adalah berdoa dengan pemilik kubur tersebut. Atau kalau dia tidak berdoa dengan pemilik kuburan tersebut, meminta kepada pemilik kuburan tersebut, orang yang dikuburkan dalam kubur tersebut, dia mengatakan, saya jadikan orang ini sebagai perantara karena dia adalah orang soleh. Maka Nabi SAW ketika belum menyampaikan akidah ini secara utuh, ilmu akidah ini secara sempurna, maka Nabi SAW pernah melarang sahabatnya untuk tidak mengunjungi kubur, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, berbuat kesyirikan di kuburan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, "Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Saya dahulu melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarailah, kunjungilah kuburan tersebut. Maka
zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika orang mengunjungi ziarah kubur, yang pertama adalah meniatkan untuk menziarahi kubur karena perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan perintah Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada itu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi alaihi salatu wasallam tidak berbicara, tidak berbuat kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya ziaratul kubur ini adalah dalam rangka mengingat mati. Sebab betapa banyak hal-hal yang di dunia ini yang kadang membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lalai untuk melaksanakan salat 5 waktu secara baik dan benar di masjid tentunya, tepat waktu dan sebagainya. Kadang perkara-perkara dunia melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, membuat kita termotivasi dan sangat jauh mencintai dunia, mengejar dunia. Maka di antara tujuan ziaratul kubur adalah untuk mengingat kematian. Agar manusia itu tidak terlalu obsesi dengan dunia, agar manusia itu mengingat bahwasanya dunia ini hanya tempat berjalan, tempat kita berlalu. Ma ana wa dunya illa karakibin istatalla tahta syajarah thumma tarakaha. Tidaklah dunia dengan aku ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma ana bi dunia, apa gerangan aku dengan dunia? Apa fungsinya dunia dengan aku? Apa tujuannya aku dengan dunia? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah aku dengan dunia melainkan hanya seperti orang pengendara yang kemudian istirahat sejenak di sebuah pohon kemudian meninggalkannya. Maka pohon itu adalah dunia. Kita hanya sementara di dunia kemudian meninggalkannya. Maka di antara tujuan ziaratul kubur yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah tazkiratul maut, mengingat kematian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra ummi. Satu ketika Nabi alaihi salatu wasallam menziarahi kuburan ibunya. Fabaka wa abaka mimman haulah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika menziarahi kubur ibunya, maka beliau menangis. Maka orang-orang yang bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang yang mengiringi Nabi alaihi salatu wasallam menziarahi kubur ibunya, itu pun ikut menangis melihat Nabi alaihi salatu wasallam menangis. Wa qala ista'dhantu rabbi azza wa jalla fiya an astaghfir laha falam yu'dhan li. Aku meminta izin kepada Rabbku azza wa jalla untuk meminta ampunkan orang tuaku. Falam yu'dhan li. Maka Allah pun tidak mengizinkan aku untuk mengistighfarkan, meminta istighfar, meminta ampun untuk ibuku. Ini hadis ya, zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kepada kita, kalau ditanya di mana ibunya Nabi alaihi salatu wasallam, orang tuanya Nabi alaihi salatu wasallam, maka hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunkan orang tuanya. Nabi alaihi salatu wasallam tidak diizinkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersifar memintakan ampunan bagi orang tuanya. Dari hal ini kita pahami bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam, orang tua Nabi alaihi salatu wasallam finnar. Ya, qadarallahu ma syaa wa fa'al. Kalau kita tanyakan kenapa bisa kedua orang tua Nabi alaihi salatu wasallam dikubur? Bukankah telah berlalu bagi kita dalam Quranul Karim disebutkan bagaimana ya keluarga-keluarga para Nabi alaihi salatu wasallam dahulu, para keluarga nabi-nabi sebelum Nabi alaihi salatu wasallam juga ada membangkang. Ada anaknya yang durhaka, ada istrinya yang durhaka, ada bapaknya yang durhaka. Maka telah berlalu bagi kita penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Maka tidak perlu kita merasa heran, merasa kok bisa. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, memberikan hidayah seseorang itu bisa mendapatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sendiri saja tidak mampu memberikan hidayah untuk bisa memeluk Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada pamannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wasta'dhantu fi an azuraha qabraha fa adhina li." Dan aku pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi kubur ibuku, maka Allah pun mengizinkan aku. Ya. Diizinkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengunjungi kubur ibunya, namun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun kepada kedua orang tuanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fazuru al-qubur. Maka ziarahilah kubur. Jadi dalam perkara ini Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjadikan perintahnya untuk melakukan amalan-amalan tertentu, amalan-amalan khusus kecuali kita mengunjungi kubur. Sebatas mengunjungi kubur zaman rahmatullah. Tidak ada amalan yang lainnya. Ya. Tidak ada amalan yang lainnya kecuali di kubur kita itu kita mengingat kematian. Fazul kubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena kubur itu mengingatkan kalian dengan kematian. Maka ini tujuannya. Di antara tujuan kubur itu, menziarahi kubur adalah mengingat kematian, agar orang yang mengunjungi kubur ini mengingat kematian. Ya, bukan meminta-minta di kubur, meramaikan kubur, membaca hal-hal yang zikir-zikir atau wirid-wirid yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ngumpul-ngumpul, makan-makan, berteriak-teriak di dalam kubur. Di dalam kubur tersebut kita kemudian bersenandung. Maka ini tidak ada amalannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk mengunjungi kubur dengan tujuan adalah tazkiratul maut, untuk mengingatkan diri-diri kita ini yang banyak lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
banyak melakukan maksiat dan dosa adalah agar kita ini bisa mengingat diri kita bahwasanya diri kita ini nanti akan seperti mereka. Ya, mahma tala umruna, bagaimanapun panjangnya umur kita dan bagaimanapun banyaknya harta kita, maka kita akan seperti mereka, berada di kuburan tersebut. Kemudian berikutnya adalah di antara perintah Nabi SAW, di antara sunnah Nabi SAW adalah mendoakan pemilik kubur tersebut. Mendoakan pemilik kuburan tersebut. Disebutkan, karena Rasulullah SAW, kullama kana lailatuha min Rasulullah SAW, yakhruju min akhir lail ila al-baqi. Dan di antara waktu yang sering dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengunjungi kubur, khususnya kuburan Baqi, adalah di akhir sepertiga malam terakhir. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, adalah Nabi SAW kullama kana lailatuha, setiap kali Nabi SAW malamnya untuk Aisyah. Jadi Nabi SAW memiliki beberapa istri, dan ketika beliau menggilir istrinya di malamnya untuk malamnya Aisyah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan, yaitu beliau keluar dari rumah Aisyah di sepertiga malam terakhir, kemudian menuju kuburan Baqi untuk menziarahi kuburan Baqi, dengan tujuan adalah yang pertama ziaratul kubur, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang telah dikubur di kuburan Baqi, dan ini adalah merupakan contoh Nabi alaihi wasallam. Dan tidak ada amalan yang lain yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Sehingga Nabi alaihi wasallam bukan kuburiyun. Bahkan bukan sayyid kuburiyin. Ini adalah merupakan istilah yang jahil murakkab. Ya, orang-orang jahil murakkab itu adalah sudah salah ngeyel lagi. Sudah tidak berilmu tetapi memaksakan kehendak. Ini adalah orang jahil murakkab. Orang-orang yang tidak utuh ilmunya, hanya sebatas menghafal, hanya sebatas. Inilah bahayanya kalau orang banyak tertipu dengan hafalan. Orang yang banyak mengatakan, oh, si Da'ya Razi Hashim ini kuat hafalannya, ya, banyak hadis-hadis yang dia hafal, retorika bicaranya bagus. Maka inilah diantara bentuk salah satu wasilah syaitan untuk menggelincirkan manusia dari pemahaman yang lurus yang diajarkan oleh Nabi SAW, dengan munculnya orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam perkara syubhat tentunya. Memiliki kecerdasan, apakah hafalannya kuat, ataukah dia metodologi berbicaranya bagus, tertata, kemudian pandai menukilkan hadis-hadis, yang akhirnya hadis-hadis tersebut, dalil-dalil tersebut dia pahami sesuai dengan keinginan perutnya, ya, berbicara sesuai dengan isi perutnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka tentunya ini adalah merupakan penjelasan yang sangat keliru, yang sesat dan menyesatkan. Dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW adalah kuburiyun. Bahkan beliau SAW adalah sayyid kuburiyin, yaitu Nabi SAW melakukan hal-hal ritual-ritual yang berkaitan dengan kubur, yang kemudian dalam video tersebut Ar-Rasyid Hashim menggiring dalil kunjungan Nabi SAW, ziaratul kuburnya Nabi SAW, dengan apa yang dia inginkan, yaitu melanggengkan amalan-amalan kubur seperti yasinan, tahlilan. Maka ujung-ujungnya itu, ya, melanggengkan. Jadi dia mengambil potongan-potongan dalil yang tidak utuh, kemudian dia memasukkan dalil tersebut di otak-otak yang rancunya, pemahaman-pemahaman filsafat dan pemahaman yang salah, yang keliru di otaknya, yang kemudian dia mengatakan bahwasanya ini dalilnya dan ini amalannya. Maka lihat, ini dalil dan adakah amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, inilah diantara kalau kita ingin menimbang bagaimana mengamalkan dalil ini, maka lihat pemahamannya para sahabat, lihat amalannya para sahabat. Cari adakah amalan Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW dikatakan kuburiyun, ya, orang-orang yang senantiasa melakukan ritual-ritual tertentu di kubur. Maka ini adalah merupakan penjelasan yang sangat keliru dan sesat dan menyesatkan. Maka sebagai terakhir zaman rahmatullah, kesimpulan buat kita semua bahwasanya Nabi SAW bukan kuburiyun, bukan sayyid kuburiyin sebagaimana yang disangkakan, yang disebutkan oleh si Da'ya Razi Hashim ini. Tapi Nabi SAW adalah orang yang suka mengunjungi kubur, khususnya kuburan Baqi, dengan tujuan adalah untuk ziaratul kubur. Kemudian yang kedua adalah untuk mengingatkan kita dengan kematian. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita berada di kuburan, maka tidak ada amalan tertentu, tidak ada amalan khusus yang kita harus lakukan, sebagaimana sangkaan si Da'ya Razi Hashim ini, kecuali mendoakan pemilik kubur tersebut. Maka inilah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita beragama di atas tuntunan yang benar, menggunakan dalil sebagaimana mestinya, dan melihat bagaimana pengamalan dalil ini dengan amalan para sahabat ridwanullahi jami'an, orang-orang saleh sebelum kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.